Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Jessica Sipahutar, NIM 0320210071, Prodi Nurse 1B, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di video ini, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah alat reproduksi wanita yang terdiri dari traktus genitalis yang terletak di rongga panggul kecil. Organ reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Organ reproduksi eksternal ini terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang organ reproduksi eksternal. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lunak subkutan yang berbentuk bulat, yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfibis pubis. Mons pubis ini banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi oleh rambut berwarna hitam, ikal, dan kasar pada saat pubertas. Mons pubis ini berperan dalam sensualitas dan melindungi simfibis pubis pada saat hubungan seksual. Yang kedua adalah labia mayor. Labia mayor ini adalah dua lapisan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Panjangnya labia mayor ini kira-kira 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm, dan tebalnya 1-1,5 cm. Dan labia mayor ini agak meruncing pada ujung bawahnya. Labia mayor ini melindungi labia minor, meatus urinarius, dan lubang vagina. Yang ketiga adalah labia minor. Labia minor ini terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lapisan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut. Labia minor ini memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forchete. Selanjutnya itu ada klitoris. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran 6x6 mm. Ujung badan klitoris ini dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Pada saat wanita terangsang, glans dan klitoris ini akan membesar. Klitoris ini ditutupi oleh lapisan kulit epidermis tipis yang kaya akan saraf sensorik. Yang kelima adalah vestibulum. Vestibulum ini berbentuk longgar, terletak di antara labia minor, klitoris, dan forchete. Permukaan vestibulum ini tipis dan agak berlendir dan mudah terinfeksi oleh bahan kimia, panas, dan friksi, seperti celana jeans yang ketat. Selanjutnya, yang keenam adalah himen. Himen adalah lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastis tetapi kuat, dan terletak di sekitar introitus vagina. Terkadang, himen ini menutupi seluruh orifisium yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Dan yang terakhir adalah organ perineum. Perineum ini adalah daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum ini terdiri dari otot-otot dan fasis urogenesis serta diafragma pelvis. Perineum ini berperan dalam mengontrol proses
buang air kecil dan buang air besar hingga dan menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal terdiri dari vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang organ reproduksi internal ini. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan alat penghubung antara genitalia eksternal dan genitalia internal. Vagina bagian depan berukuran 6,5 cm dan vagina bagian belakang berukuran 9,5 cm. Puncak vagina terdapat di bagian menonjol dari leher rahim yang disebut dengan porsio. Yang kedua ada uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelviks di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus ini 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan mempunyai tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Uterus ini terdiri dari 1. Fundus arteri atau dasar rahim. Ini ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan facies fascicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba arteri yang menembus dinding uterus. Yang kedua ada korpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga atau kahum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Dan yang ketiga adalah cervix uteri. Merupakan bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang, dan sedikit lebar di pertengahannya. Uteri interna ini terdiri dari yang pertama endometrium. Ini terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah yang berlekuk-lekuk. Pada bagian korpus uteri endometrium ini licin dan bagian serviks yang berkelok-kelok. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Yang kedua ada myometrium. Merupakan lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya setelah plasenta keluar. Dan yang ketiga ada perimetrium atau lapisan luar. Ini dilapisi oleh peritoneum visceral, ditemukan pada dinding korpus uteri atau peritosium uterus. Organ yang selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran telur yang mengangkut ovum dari ovarium ke kalkum uterin. Tuba falopi ini memiliki panjang 11-14 cm. Tuba falopi terdiri dari 1. Pars interstitialis, yaitu bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Yang kedua adalah pars istimus, yaitu bagian yang sempit pada sudut antara uterus dengan tuba. Yang ketiga adalah pars ampulla, yaitu bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Yang keempat adalah infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Dan organ yang terakhir adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus, terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui
ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamen latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epithelium geminativum. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pria. Alat reproduksi pria sebenarnya terdiri dari bagian luar atau eksternal dan bagian dalam atau internal. Sistem reproduksi pria bagian internal yaitu 1. Penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Ada 3 bagian utama penis. Yang pertama adalah akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua adalah batang penis. Ini adalah bagian yang merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Yang ketiga ada kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit dan akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan gambar dari penis, yaitu dimulai dari sini sampai ke bawah dan naik ke atas. Lebih tepatnya, penis ini dimulai dari gambar yang berwarna kecoklatan. Ini ya teman-teman. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasanya disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum ini juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan gambar dari skrotum. Ini ya teman-teman, skrotum adalah ini. Letaknya tepat di belakang dari testis atau buah zakar. Ini ya teman-teman. Selanjutnya ada testis. Testis merupakan organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan gambar dari testis. Testis yaitu di sini ya teman-teman. Dia terletak di dalam skrotum. Ini ya teman-teman, bagian yang berwarna kuning ini disebut dengan testis. Pada umumnya pria memiliki 2 testis ya teman-teman. Selanjutnya adalah epidermis. Epidermis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epidermis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan gambar dari epidermis. Epidermis yaitu ini ya teman-teman. Lebih tepatnya, testis ini berada di belakang. Ini adalah gambar epidermis. Saya akan menunjukkan epidermis. Epidermis ini tepat letaknya berada di belakang testis. Ini ya teman-teman, bagian yang berwarna merah ini merupakan epidermis.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria bagian internal. Alat reproduksi pria bagian internal juga disebut sebagai organ aksesori. Ada 6 organ masuk ke dalam kelompok ini, yaitu yang pertama adalah vas deferens. Fungsi vas deferens ini adalah menghantarkan sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epidermis hingga ke rongga panggul. Dari epidermis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagian dari vas deferens. Ini ya teman-teman, vas deferens yaitu ini. Baik teman-teman, selanjutnya adalah vesika seminalis. Vesika seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagian dari vesika seminalis. Ini ya teman-teman. Pada gambar ini dia berwarna coklat. Selanjutnya adalah saluran evakuasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesika seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan bagian dari vesika ejakulasi. Gambarnya yang ini ya teman-teman, ini adalah saluran ejakulasi. Selanjutnya adalah bagian saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan saluran kemih. Saluran kemih terdapat di sini ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti saluran-saluran yang dipakai untuk mengeluarkan air kemih atau air seni.